Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas. Di sini saya dari kelompok 3 yang sedikit akan menjelaskan tentang sumber-sumber ekonomi Islam. Dan yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutafir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80, Bismillahirrahmanirrahim, Man yuti'i rasula faqad atau Allah wa man tawalla faqad arsalnaka alaihim hafidon, yang artinya barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara itu secara keseluruhan karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagaimana sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan, dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Jadi, Al-Quran tidak merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Quran tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Quran adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita, seseorang, untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Prameswari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang as-sunnah. Dalam konteks hukum Islam, sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada praktik normatif masyarakat di zamannya. Suatu sunnah harus dibedakan dari hadis yang biasanya merupakan cerita singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, atau informasi mengenai syariat. Oleh karena itu, hadis adalah sesuatu yang bersifat teoritik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya. Perbedaan antara hadis dan sunnah tidak perlu diperdebatkan, karena secara substansi keduanya sama. Hadis dan sunnah ini hadir sebagai tuntunan pelengkap setelah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya, menjadi sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dari ilmu ekonomi Islam. Hadis dan sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Al-Quran. Hubungan antara sunnah dengan Al-Quran yaitu: yang pertama, bayan tafsir, yaitu sunnah yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan mustarok. Yang kedua, bayan takriri, yaitu sunnah yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, bayan taudihi, yaitu sunnah yang menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat dalam Al-Quran. Tingkatan hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat, yaitu hadis sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Yang kedua, hadis hasan, bila hadis tersebut sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matanya yang tidak syad serta cacat. Yang ketiga, hadis dhaif atau lemah, ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa mursal, mu'alaq, mudalas, munkati, atau mu'dal, dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, mengandung kejanggalan atau cacat. Yang keempat, hadis maudhu, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Perkenalkan, saya Karissa Handayani dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi ijma. Ijma adalah masdar atau bentuk dari kata ajma'ah yang memiliki 2 makna. Yang pertama yaitu tekad yang kuat, yang kedua adalah kesepakatan.
Sedangkan secara istilah makna ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat dalam masa-masa tertentu atau terhadap perkara-perkara yang tertentu pula. Dari definisi tersebut terdapat kandungan dasar pokok ijma, antara lain yang pertama kesepakatan, artinya kesatuan pendapat baik ditujukan oleh perkataan atau dengan sikap. Yang kedua, para mujtahid, di mana kemampuan yang dimiliki oleh orang yang berilmu untuk menetapkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu umat Muhammad, yang dimaksud adalah umat ijabah atau umat yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, setelah wafatnya Nabi SAW, sehingga kesepakatan kaum muslimin ketika beliau hidup tidak disebut ijma. Yang kelima yaitu di dalam satu masa tertentu, artinya kesepakatan yang terjadi pada masa kapan saja. Yang keenam, pada perkara-perkara tertentu yang dimana perkara-perkara syar'i atau perkara-perkara yang bukan syar'i tetapi memiliki hubungan dengan syariat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ijma. Ijma memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ijma sharih, di mana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Yang kedua yaitu ijma sukuti, di mana suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat itu diketahui oleh mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid atas. Tidak ada seorang pun mengingkarinya dan mengiyakannya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i tidak memasukkan ijma sukuti dalam kategori ijma yang dapat dijadikan hujjah. Maka nama saya Kanovia Astuti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas. Kata qiyas berasal dari bahasa Arab yang artinya menggabungkan atau menyamakan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan bahaya dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama. Selanjutnya yakni rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama yaitu al-aslu. Al-aslu merupakan hukum yang telah jelas berdasarkan pada nas yang jelas. Rukun qiyas yang kedua yaitu al-far'u. Al-far'u ini adalah kebalikan dari pengertian al-aslu, yakni suatu masalah yang tidak terdapat pada nasnya baik dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Selanjutnya, rukun qiyas yang ketiga yaitu al-hukmu. Al-hukmu ini adalah hukum syar'i yang terdapat pada nas, di mana hukum tersebut tercantum dalam al-aslu di atas. Rukun qiyas yang keempat yaitu al-ilat. Al-ilat ini adalah kesamaan sifat hukum yang ada dalam al-aslu. Perkenalkan, nama saya Radha Ramadiza. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan materi sumber-sumber hukum yang lainnya. Yang pertama adalah maslahah mursalah. Tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita dapat melihat apakah hal tersebut lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya. Yang kedua, istihab dan istihan. Memperlakukan hukum yang sudah berlaku atau kembali ke hukum asal sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Istihan adalah menghitung-hitung suatu dan menganggapnya kebaikan menurut akal pada mujtahid. Yang ketiga, uruf. Adat istiadat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadi adat istiadat namun tetap tidak menyalahi aturan Islam. Yang keempat, ijtihad. Ijtihad dalam kitabnya Irsyad Al-Fuli Asyatauni menjelaskan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala potensi atau kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui jalur istinbat. Sementara Ibnu Syuqi menjelaskan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan oleh seseorang yang ahli di bidang fikih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kasus lokal,
Ijtihad diperlukan, bahkan sumber ijtihad ini seringkali yang lebih banyak dilakukan di era sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.